Halo. Halo mah anjir. Halo kan. Hai. Halo pendengar. Yes. Kembali lagi ke podcast Pala Pendi. Start aja dulu, nggak tahu endingnya. Udah nunggu-nunggu ya. Kita mau bicara apa ya kali ini? Gimana ada yang nunggu ya? Gak tahu sih. Kayaknya ada beberapa lah. Saya kemarin banyak request itu loh. Ayo aku penasaran pengen lihat Anang ngobrol lagi gitu. Terus Anang sih? temanku juga bilang, mau kalian mau ngobrolin apa ya, Ref? Aku penasaran banget nih sama apa yang mau kamu obrolin ya gitu. Emang kali ini kita bakal ngobrol apa, Ref? Kita mau ngobrolin tentang yang dihadapi oleh semua orang rata-rata di usia 20-an. Oh, apa sih dulu namanya? Quarter life crisis ya? Ya, istilahnya itu ya. Gaulnya ya? Istilah gaulnya. Yoi. Tapi Apa? sebenarnya tahu nggak sih quarter life crisis itu apa sih? Autodidak ya, Ya. setauku ya. Setauku. Kita mainnya otodidak ya? Autodidak ya. Setauku sih quarter life crisis itu rasa khawatir yang berlebihan. Cemas gitu. Cemas gitu loh. Karena kan usia 20-an itu kan usia-usia yang setengah dewasa enggak sih? Dari remaja menuju dewasa Kemampu. kayak gitu loh. Apa sih? Kemampu tuh bahasa Jawa Timur artinya setengah matang. Bukan aku jadi orang ketika ngono lur. Iya, beda Jawa Timur kita. Iya. Terus kemarin cari-cari gitu loh di jurnal. Di jurnal gitu, di situ dituliskan bahwa quarter life crisis itu adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian untuk kehidupan mendatang seputar relasi, Oi. karir, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an. Nah, ternyata nggak cuma sekitar 20-an. Dari umur 18 tahun tuh bisa. Iya, gitu. Kan udah punya KTP. Udah punya KTP kan nanti. Jadi bisa. Ya ampun. Kaget YouTube gue nyala. Jadi, nah itu kira-kira kalau dari kemarin aku baca itu usianya 18 sampai 28 tahunan lah. Gitu. Jadi apa? Ketidakpastian ya? Khawatir gitu loh. Anjir. Kira-kira nanti tuh bakalan gimana gitu. gimana sih kehidupan kita tuh, kita nanti mau hidup sama siapa sih, kehidupan kita mau seperti apa sih, khawatir tentang itu. Emang kan semua cewek perlu kepastian kan? Emang cuma cewek doang? Ya enggak sih. Cowok nggak butuh kepastian. Cowok butuh sih. Cowok butuh sih. Basic on true story. Ya. Soalnya Enggak, jangan. Apa? Jangan. Kita jangan bahas itu. Iya. Itu buat nanti aja ya. Enggak. Itu buat nanti aja. Sesi curhat cintanya nanti aja. Ya ini yang serius dulu lah. Iya, agak berbobot. Oh iya. Kita kan lagi bahas cinta kan? Bahas cinta. Oh iya. Nah, benar-benar. Kita lagi bahas life crisis. Padahal itu juga ada Quarter crisis. kaitannya nanti. Oke, kamu pernah nggak menghadapi suatu kekhawatiran gitu, cemas gitu? Apalagi umur kita yang Apalagi di aku kan umur 17 sih sekarang, jadi kayak masih masih belum kalau kerasa Anda gitu. 17 tahun, gue berapa, Lur? Kita tuh terpaut 2 tahun loh. Wah anjay. Anu ya, enggak TK ya? Iyalah. Oh iya. Jadi apa tadi kekhawatiran ya? Kalau khawatir sih khawatir apa ya? Paling masa depan sih, tetap masa depan. Jadi kayak habis sehari ini ngapain nih? Misalnya besok gimana? Kerjanya gimana? Apalagi kita juga masalah utama nih anak muda kan. Kalau menurut sih masalah utama anak muda itu 3 sih. Keluarga, perasaan, sama masa depan. Itu udah paling penting sih. Dari dulu, dari anak SMA, SMK. Ya karena pengajaran anak SMK juga, jadi tau lah kebiasaan habitnya anak-anak muda itu apa. Dan rata-rata 3 itu sih yang bikin jadi problem, masalah yang paling gede. Masalah keluarga nih. Nah, apa sih yang kamu khawatirkan tentang keluarga? Apakah tentang keluarga yang akan datang karena kamu seorang laki-laki, atau karena ya kamu sebagai anak gitu loh? Oh, I see. Jadi maksud aku masalah keluarga tuh seperti ini. Mungkin kan setiap orang punya gaya keluarga masing-masing ya. Maksudnya gaya style mereka dalam berkeluarga masing-masing. Jadi mungkin kadang ada beberapa, kan aku juga ada muridku yang suka curhat juga kadang beberapa tuh. Intinya tuh mereka tuh kadang tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi gitu, dan karena itu terjadi ke dia, jadi mungkin dia ada sedikit trauma gitu.
kayak I see. kayak udah ya kecemasan gitu, kayak kalau nanti misal aku besar seperti itu gitu atau gimana gitu. Jadi mereka tuh lebih kayak karena sekarang contoh realnya seperti ini gitu. Ini untuk keluarga yang yang tidak baik-baik ya. Misalnya kalau keluarga baik-baik yang punya masalah dengan keluarga gitu kan. Jadi dia takut untuk nanti kalau aku udah berkeluarga jangan-jangan kayak gini lagi gitu. Sampai ada yang trauma, sampai temenku tuh ada yang kayak aku malas lah nikah gitu katanya. Oh my god, Gila, parah banget ya. malas nikah cuy. Ya makanya jadi apa ya? Jadi keluarga tuh merupakan ya, karena kan apapun itu belajar pertama dari keluarga. Asli. Jadi gimana caranya biar keluarga tuh sebenarnya rumah untuk berpulang gitu loh, nggak tempat sebenarnya tempat utama yang dijadikan anak-anak alasan nih, jadikan alasan untuk lebih maju sebenarnya keluarga gitu. Iya, Tapi kalau keluarganya udah nggak bener, jadi kayak bukan nggak bener ya, maksudnya kurang gitu. Jadi lebih apa ya, susah untuk mental si anak nih bakal lebih parah di life crisis kayak kita gitu, di umur kayak kita gitu. Udah kayak guru BK aja ya Pak. Iya, soalnya ya mau gimana ya, sorry kebawa soalnya kebiasaan nih. Jadi kalau aku ngajar kemarin waktu praktek, abis ngajar ini bocah-bocah ini istirahat tuh nggak keluar kelas. Oh malah ngobrolin. Jadi aku waktu recap nilainya atau apa gitu, mereka mah deketin gitu, Pak saya kan gini Pak. Mantap. Terakhirnya pada curhat, terakhirnya ya udah akrab aja kan, enak ngobrol sama anak-anak tuh enak sudah. Iya sebenarnya itu ya. Yang penting kita tuh deket aja sama anak-anak tuh, dan kita mengikuti gaya mereka. Iya nggak sih? Ya benar. Kalau buat teman-teman kalau jadi guru SMK, bagaimana cara menghadapi anak SMK? Jadilah seperti mereka. Iya. Tapi yang mengarahkan yang benar. Jangan ikut-ikut jadi bandel. Iya benar. Tetaplah ya. Kalau menurutmu Ref, keluarga kak gimana? Kalau menurutku tuh sebagian besar orang itu menjadikan keluarga itu sebagai tempat buat berpulang, sebagai alasan buat mencapai sesuatu. Iya benar, alasan alasan utama kan makanya. Iya, makanya kan kadang gini, ada orang yang sejak dari kecil tuh dituntut tuh. Oh I see. Ya dituntut kan. Bener. Kayak ya gimana sih kalau jadi orang tua itu melihat PNS, Anjay. polisi. Ibuku aja tuh nyuruh aku, kamu masuk IKIP ya, kenapa? Biar jadi PNS. Tapi aku tuh dulu nggak tahu kayak gitu, maksudnya IKIP tuh buat apa. Iya. Tapi ternyata sekarang aku tahu, oh biar jadi PNS. Kebanyakan orang tua kan kayak gitu ya. Bener. Iya kayak gitu. Jadi kita tuh diminta sama orang tua, bukan diminta sih, harapan orang tua ke kita itu biasanya suatu pekerjaan yang terlihat gitu loh. Yang jelas PNS ya. PNS, kemudian polisi. Wah, maksud lo abdi negara kedokteran, terus kesehatan, hal itu kan yang jelas gitu loh. Jelas ya. Jelas, you know lah what I mean. Kayak gitu kan. Nah, tapi kan kemampuan setiap orang kan beda-beda ya. Nah kemampuan, itu. Jadi krisisnya orang tua di Indonesia tuh kolot cuy. Iya. Sekarang apalagi sekarang udah perubahan dari zaman dulu, bahasanya sekarang kan zaman 4.0 gitu kan, apapun serba robot, digital dan lain-lain gitu. Kalau emang pemikiran masih kolot dan diaplikasikan kayak sekarang jadi susah gitu. Iya karena kan mereka hidup di zaman dulu kan. Iya kan. Iya itu pasti sih kayak gitu. Dan ya sebagian besar orang tua itu nggak survive dengan nggak move on. Iya nggak mengikuti tren. Udahlah nggak usah dibahas itu. Nggak move on. Nah terus jadi karena kemampuan setiap orang berbeda-beda, setiap anak beda-beda, dan orang tua tuh kadang nggak tahu nih kemampuan anaknya sendiri itu apa. Nah jadi anak ini itu tuh lebih, aku harus jadi dokter nih, aku harus jadi PNS nih. Kayak ke apa? Ke distrak ke situ kan. Ke distrak ke situ. Akhirnya anak itu khawatir gimana nih. Apalagi nih masa-masa SNMPTN kan. Terus diminta buat udah keluar tuh hasilnya. Udah keluar kan. Diminta buat kamu harus masuk ke UGM. Apalagi kamu harus lulusan masuk jalur corona. Kayaknya SBM susah banget. Nah, kamu harus masuk ke universitas yang high kayak gitu kan. Tapi kan ada yang nggak keterima. Terus jadi khawatir tuh, aduh gimana ya, aku nggak masuk ke sini, nanti orang tuaku gimana ya. Malah mengkhawatirkan bagaimana orang tuaku, bukan mengkhawatirkan, bukan berpikir aku harus ngapain nih. Bener. Kayak gitu loh. Karena ingat gak sih dulu tuh ada pernah sistem RSBN kalau nggak salah. RSBI bener. Itu dulu tuh
gila sih. Maksudnya RSBI itu kan ada yang itu akselerasi ya kan. Yang SMP-nya cuma Excel, 2 tahun. Excel 2 Kelas tahun. percepatan. Aku pikir ya kayak orang-orang kayak gitu tuh kayak waktu hidup di pendidikannya kayaknya nggak tidak enjoy gitu loh. Iya, Nggak tawuran gitu. nggak tawuran, nggak gelut, nggak ngerjain soal terus gitu ya. paling itu nggak ke kantin beli gorengan 3 bayar 2, itu pasti nggak gitu. Itu kayaknya kurang seru hidupnya. Serius kayak nanti dia waktu gede tuh gimana masa kuliah? Saya setiap hari pulang jam 5 sore. Jadi kan dulu full day kan kalau RSBN itu. RSBI itu loh pokoknya sampai dihapuskan kan. Iya, bisa dihapuskan. Jadi apa ya, kalau orang tua sekarang tuh lebih memandang bahwa kalau anak tuh harus memakan semuanya gitu, nggak di searching dulu nih anak hobinya apa, itu yang dikembangkan. Bukan. Terus nanti gini, kalau misalkan anaknya ngeyel kayak gitu, aku kan pengen masuk ke ini, nggak pengen ke dokteran, nggak pengen ke itu lah, kan bapak itu lebih berpengalaman. Bapak udah menelan asin manis pahitnya hidup, anjay. Nah, wis kayak gitu wis susah lah ya. Udah susah. Aku pernah sih ultimate kayak ya, itu bukan dari orang tua sih, cuma ada cutting gue dulu pernah bilang kayak bikin nek dihindari ojo nglawan. Sing pengalaman ki aku. Sing luwih tua ki aku. Terus aku pikir, emang kalau tua selalu auto bener ya? Enggak lah. Dan kita kan calon guru ya. Iya. Belum tentu guru yang diajarkan itu bener. Nah, guru-guru Indonesia rata-rata kayak seolah-olah aku loh yang paling bener. Karena dia yang ngajar. Iya. Thanksin dia. Padahal kan harusnya kan ya guru juga harus belajar dari murid belajar dari guru, sama-sama ada belajar. Dua arah lah, komunikasi dua arah gitu. Nah, selain orang tua, kadang itu khawatir terhadap society, kayak apa tuh society? Masyarakat itu loh, pandangan masyarakat terkait hal itu. Oh, kayak paradigma gitu. Paradigma cuy. Kamu mengalami hal itu nggak? Lebih khawatir dengan omongan orang lain, dengan paradigma orang lain? Enggak sih, kalau aku sih orangnya nggak terlalu peduli banget sih. Jadi kayak yang penting aku jadi diri sendiri dan fun. Semuanya ya gini. Yang penting tuh kita tidak melakukan apa yang menerjang norma. Jadi kayak selama masih di jalur yang baik ya udah, just do it what you wanna do gitu. Bener sekali, nggak terlalu memikirkan paradigma orang lain. Contohnya kayak ini, skripsian kayak itu kan. Menurutku skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Iya nggak? Iya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan yang terburu-buru. Karena kalau pandanganku sendiri, dengan adanya ya yang terjadi sekarang yang aku alamin kayak gitu loh. Oh, ada corona. Skripsi sekolah harus 4 tahun kuliah harus 4 tahun selesai kayak gitu. Tapi aku ngerasanya nggak harus kayak gitu loh. Yang penting tuh kita udah ada tujuan ke depannya mau ngapain, dan kita tertarget dan fokus ke tujuan itu. Bisa sih. Iya sih. Pernah ada yang kayak bilang gini, bukan lulus cepat tapi tepat. Ya, itu sih. Bukan tepat waktu tapi tepat bukan apa sih? Cepat waktu bukan cepat waktunya pokoknya. Jadi yang penting tepat aja lah gitu. Intinya tuh ilmu yang kamu gunain selama masih kuliah atau semasa skripsi itu berguna besoknya. Iya. Itu intinya. Itu kalau dibilang skripsi sih, tapi pernah juga paradigma masyarakat, contohnya apa ya? Ada satu lagi, kalau kamu orang desa biasanya kalau anaknya kuliah tuh berarti udah wow banget. Aku aja pulang lebaran dikira udah kerja sih. Nah, disalamin mbah kan, cucuku pulang nonje mbah gitu. Landi mantune dia. Dikira gue udah nikah. Iya. Terus ini juga nih yang di masyarakat itu biasanya istrinya kayak mana gitu katanya. Di Indonesia itu kan kayak batas minimal orang bisa menikah kan, yang cewek 21 tahun, yang cowok 27 ya? Gak tahu sih. Pokoknya itu. Gue gak pernah pikiran nikah sih sebenernya. Nah, iya benar. Itu diskusi guys. Gimana sih lu? Aku juga gak kepikiran nikah. Iya benar. Terus belum kepikiran. Nah, lu gak kepikiran ya? Belum kepikiran. Ingat Revina gak kepikiran nikah? Buat anak-anak yang kenal Revina. Belum kepikiran guys, belum kepikiran aja ya. Nah, jadi tuh kayak anakku umurnya bahasa Jawa sih. Kau apa? Ya apa? Iya. Sikat.
anakku umurnya wis 21 tahun. Wah, kudu kek nang dirabek nih iki. Kudu kek nang di apa goleke jodoh biasanya kayak aib gitu loh. keluarga banget ya. Kayak aib keluarga banget kayak gitu loh. Apalagi kalau misalkan nikah tua kayak gitu. Padahal kan nikah itu kan tentang kesiapan ya menurutku loh guys. Iya. Aku seorang yang masih chill banget ya. Apa anjir? Lu kan masih umurnya muda. Makanya aku kan masih muda. 21 kan? Mau 21 ya. Anjir. Aku mau 21. Ngapain lu sombong? Ya, Makanya 21 kan. mau 21 belum 21. Iya. Belum 21. Ya. Nah, jadi tuh kayak menurutku tuh pernikahan tuh bukan tentang usia 21 tahun kamu harus menikah. Yoi, kesiapan Ya, bro. tapi kesiapan. Banyak kok yang umur 21 emang udah siap nikah tapi nikah. Ada yang umur 25 kenapa nggak nikah? Kenapa belum nikah? Bukan nggak nikah ya. Kenapa belum nikah? Nggak nikah, Karena bahaya dong. iya. Karena belum siap kayak gitu loh. Bener. Ya udah nunggu siap aja kayak gitu. Oh iya sih. Iya nggak sih? Aku pun kalau dikatain nikah dulu sempet karena ada obsesi gitu kan, target umur 25 nikah, 26 nikah gitu. Pernah aku pikiran kayak gitu tuh pernah gitu. Ya iyalah. Tapi makin ke belakang kayak gimana kalau seneng-seneng dulu deh. Nah, Karena aku pikir dalam apa ya? Ya ini kita bicara wise ya. Sok wise aja ya. Bicara soal kehidupan kan bukan masalah apa yang kamu dapat, tapi apa yang pernah kamu alami. Bukan masalah uang, cuy. Masalah perjalanan. Pengalaman. Ya, prosesnya, iya kan? Iya, proses masuk sih. Kalau maksud lebih ke ya pengalaman tuh kayaknya nggak proses ya. Kalau proses kan menuju sebuah apa gitu. Dan semua itu pengalaman. Tapi kalau pengalaman ya dari awal pengalaman gitu. Jadi lebih pengen explore aja gitu. Iya, bener banget. Banyak wanita di dunia ini. Iya guys, banyak cowok juga di dunia ini. Wah, you like that lah. Nggak usah khawatir dengan Buat kamu yang para jomblo, temuin Revina. Revina perlu cowok banget ya. Astagfirullah. Takut dideketin cowok kan. Sana jauh-jauh. Ya kita kan lagi social distancing. Oh iya benar. Nah, kita recordnya 2 meter. Anjay. Nah, selain tentang paradigma atau pandangan masyarakat nih, ada biasanya pengalaman buruk. Apa tuh? Maksudnya Contohnya gini ya. Contohnya tahu sendiri kan, sekarang itu banyak anak muda yang mengambil bisnis ya gitu. Jualan apapun ya itulah, jualan. Dan terkadang tuh kayak contohnya aku aja nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Orang kamu mau ini podcast lu, serah lu mau ngapain. Contohnya nih kayak aku kan pernah ya kayak merintis usaha kayak gitu, ya banyak lah, ya nggak banyak sih, banyaknya kayak piro wae, ya ada lah kayak gitulah beberapa. Nah tapi tuh ya namanya usaha kan pasti ada plus sama minusnya, kayak gitu kan. Biasanya anak muda itu kayak nggak memikirkan hal buruknya. Kok hal buruk sih, kayak resikonya nggak memikirkan resikonya tabrak kan. wae. Saya penting somben ki aku ki nek usaha yo penginku entuk duit oke gini, tapi orang mikir ki resikonya ki bakalan mudun, bakalan apa rugi ngono kan. Nah, dengan pengalaman buruk itu buat mencoba lagi itu kadang tuh kayak wes aras-arasen. Ngerti ra sih nek Jawa Timur, iya kan? Kayak Aras-arasen. ngono lho. Aras-arasen ki buah-buahan, guys. Memeng, ngerti ra sih? Udah capek. Udah mikirin kan kemarin aku gagal, aku nggak mau nyoba lagi, takut kalau gagal. Padahal kan sebenarnya nggak itu kan. Namanya ya kamu harus berusaha terus. Karena apa ya, di life crisis tuh bukan masalah banyak kegagalan yang kamu dapat, tapi seberapa banyak kamu mencoba. Wis, anjay, ya. Iya kan? Karena kalau anak muda tuh habiskan buat mencoba dan habiskan kegagalanmu saat muda. Iya. Itu quotes yang sering aku dengar. Iya benar banget. Iya nggak sih? Kegagalan waktu mending muda. Gagal pas muda daripada nanti pas tua kita masih mencoba kegagalan itu. Bener. Jadi kayak mending di umur di bawah 30 kalian tuh udah mengarungi kehidupan. Jadi waktu 30 ke atas tuh udah expert. Menuai hasilnya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya dibilang kayak alah baru gini, ini udah pernah gitu. Iya, benar banget. Tapi jauhin narkoba. Sip. Jangan lupa cuci tangan.
Ya kan sekarang harus ini ya, Steril. steril, harus apa, banyak-banyak cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Nah selain itu juga ada melihat pencapaian orang lain terus kita minder. Pernah ngerasain itu nggak? Membanding-bandingkan diri dengan orang Iya, lain gitu loh. Pernah. Kayak dia itu udah apa namanya, udah mencapai titik ini kok aku Pernah aku belum lihat ya, meme kayak itu gitu. gini. Waktu itu siapa ya, Neymar pemain bola itu kan pernah dikontrak PSG dengan harga pemain termahal di dunia itu waktu umur 20-an gitu, 21 atau 22 gitu. Nah kita umur 20 kan masih ngapain gitu kan. Masih anak kecil doang gak sih? Dibanding anak kecil banget, jadi kayak dibanding-bandingin gitu loh. Kayak anak ini umur 20 udah penghasilannya segini, nah lu ngapain masih minta orang tua gitu kan. Yes, betul sekali. Nah terus ya itu tadi ya, akibat dari critical Apa sih? Life crisis. critical Pokoknya itulah ya. sih, quarter life crisis. Itu Itulah. kan sering adanya kekhawatiran akibat tuntutan orang tua, kekhawatiran karena society atau paradigma, terus pengalaman buruk sama melihat orang lain. Nah yang ditimbulkan biasanya itu adalah stres, ya nggak? Depresi sih. Depresi. Kemudian kesehatan mentalnya juga menurun. Mental illness. Mental illness. Apa sih namanya? Kayaknya anak Soal pakai bahasa Inggris. ya itulah pokoknya. Terus biasanya juga terjerumus ke perbuatan negatif. Itu satu paket sama stres. Jadi kalau Iya. stres udah nggak menahan, terus kayak mau nyari pelampiasan paling enak. Soalnya kalau hal negatif tuh enak, apa aja enak pasti. Tapi enaknya Cuma hanya sementara. Kan namanya juga pelarian kan, kita tuh kan terjerumus ke itu, Iya, ke benar negatif. sekali. Terus insecure nih dengan tujuan, kayak aduh kita nggak fokus sama tujuan itu tapi kita ganti tujuan lain. Karena kita Ngerasa takut, tujuan itu gagal, takut, ya udah akhirnya ganti tujuan lain kayak iya gitu. sih. Terus putus asa. Nah putus asa ini biasanya sampai bunuh diri kayak gitu loh. Kan kemarin kabar-kabarnya kan banyak ya mahasiswa yang mahasiswa akhirnya yang bunuh diri kayak gitu kan, kayak Iya, karena ya emang ampun. life crisisnya gagal mungkin. Nggak bisa menghadapi Nggak survive lah. quarter life crisis itu. Kemudian nggak pede. Gila, aku banget ya nggak pede, terus kayak stres gitu. Aduh kasihan Gila, banget sih mas kamu mas gila banget. menghadapi Introvert quarter life banget. crisis ini. Introvert banget. Terus gimana Terus tadi? selanjutnya itu tidak tahu rasanya bangkit, nggak tahu nih gimana caranya bangkit. Anjay. Wah, aku apal banget sih caranya bangkit gimana. Apa? Enggak tahu deh, gue juga belum Gimana bangkit. sih? Iya. Bener. Terus kalau aku sih kalau melihat dari semuanya ini kan kayak relate banget sama yang sekarang terjadi kan. Menurutmu nih cara mengatasi, cara survive gitu guys, dari seorang Revina gitu. Kalau aku sih mendekati Tuhan lah. Subhanallah. Dekat sama Tuhan. Sekarang lagi banyak yang dekat sama Tuhan loh. Tahu nggak kenapa? Apa? Kalau salaman, sorry. Itu dark banget sih. Gak itu guyon. Terus. Iya ya guys. Ya pokoknya intinya mendekati Tuhan lah. Ya, karena kan ya karena kita manusia yang beragama kayak gitu ya. Ya Anjay. Iya terus. dari Tuhan ya itu, minta sama Tuhan. Nah. Insya Allah bakalan ngasih deh yang terbaik buat kalian. Terus selanjutnya selain mendekati Tuhan, biasanya tuh aku cari circle yang positif. Sokitip ya. Apa Positif sokitip. Enggak gaul nih orang. Nggak tahu lah aku. Iya, cari circle yang positif. Tapi gini guys, Bentar dulu, circle tuh apa? Lingkaran. lingkungan. Nah, lingkungan yang positif. Punya lingkungan yang positif kayak gitu. Iya benar. Nah terus kalau misalnya ditanya, loh berarti kita harus milih-milih temen dong? Enggak. Kita boleh berteman dengan siapapun. Lebih ke menyaring kayaknya. Lebih ke menyaring kayak gitu loh, lebih ke menyaring sih. Iya kan? Tapi kalau menyaring itu konotasinya kita Jahat nggak ya? boleh. Enggak, kalau aku gini, milih temen. Oke, kita nggak boleh milih temen. Udah semuanya kita temenin gitu. Maksudnya kita berkumpul dengan semuanya. Tapi kan kita tahu yang baik yang mana, yang buruk enggak. Iya. Nah, itu yang menyaring maksudku tuh situ. Iya, dan batasan berteman ya nggak sih? Benar. Beberapa sih. Iya, karena di circle positif tuh nanti orang-orang yang sayang sama kita itu pasti akan mengingatkan kita dengan hal-hal yang baik kayak gitu loh, yang positif kayak gitu loh. Jadi ketika mungkin nanti kita mengalami hal yang kayak insecure atau mau terjerumus ke perbuatan negatif, pasti ada yang ngingetin lah. Ini tuh nggak baik loh, ini tuh nggak baik. Terus akhirnya kita ingat Itu dong sama kayaknya Tuhan. perlunya gitu. teman tuh di situ ya. Iya. Temen lah ya. Kalau aku sih Perbanyak biasanya teman, guys. nganggepnya kalau yang udah kayak gitu tuh namanya sahabat sih.
Kalau temen tuh semua orang tak anggap temen, tapi kalau sahabat tuh yang ya yang itulah, yang mengingatkan, yang peduli. Ya. peduli gitu. Terus cari orang yang bisa dipercaya. Apa orang yang kamu percaya banget Iya. buat apa gitu ya? Iya, itu kerucutnya dari sahabat itu loh. Level 2-nya. Jadi level 2-nya sahabat. iya, Ya. Jadi emang kalau kalau kita punya temen nih, jadi kan prosesnya kita temennya banyak orang, habis itu cari yang positif, apa sih orangnya yang positif enggak gitu kan. Terus kita di situ bisa dapat sahabat kan harusnya. harusnya Iya kan? bisa dapat sahabat. Nah, terus dicari yang peduli sama enggak. Nah, maksud dari dipercaya tuh kayak gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau kita ngobrolin masalah kuantitas ya, masalah angka. Kayak misalkan kita punya 100 temen. 100 temen tapi kita cuman yang kita anggap sahabat itu cuma 10 orang. Tapi orang yang kita percaya itu enggak lebih dari 2. Paling cuma 1 atau 2. Lebih kecil gitu. lagi ya. Lebih kecil lagi karena intinya kayak orang yang dipercaya itu ya kalau ketika kita lagi down, lagi apa, kita ngomong semuanya ke orang yang kita percaya gitu. Lebih ke tempat curhat dan gitu. Tempat curhat, cuy. Iya enggak sih? Ya karena kamu tuh kita perlu ngobrol sih. Perlu ngobrol gitu kan. Perlu tempat curhat ya karena sekuat-kuatnya ini paling sering. Biasanya orang tuh yang biasa jadi tempat sampah atau tempat curhat teman-temannya, dia tuh sampai susah cari tempat curhat. Iya. Dan pasti dia punya teman 1 atau 2 yang benar-benar wah, aku udah capek nih. Ditimbun orang, aku pengen menimbun ke orang lain, pasti kayak gitu. Iya. Jadi kesimpulannya sih gimana nih? Maksudnya life crisis tuh apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Oke. Yang harus kita lakukan intinya semua orang di masa 20 tahun kan selalu mengalami kekhawatiran itu. Karena Iya setiap kan? orang pasti khawatir gitu kan. Iya, pasti setiap orang tuh khawatir kayak gitulah. Dan kita mau nggak mau harus menghadapi itu. Dan harus bisa bijak dalam bertindak. Jangan sampai salah pilih teman, jangan sampai salah pilih kegiatan, jangan sampai salah pilih keputusan. Itu sih kalau kesimpulan dari aku. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau aku sih saran juga buat teman-teman siapapun yang lagi menghadapi umur 20-an, enjoy aja lah. Entah sedih entah seneng, rasakan prosesnya. Kalau lu lagi down, ya udah down. Jangan pernah melawan apa yang Anda rasakan karena itu bakal kayak mempengaruhi ke belakangnya. Mental apa tadi, gangguan mental. Iya. Tuh, jadi Kesehatan mental. Kesehatan mentalnya. Jadi apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian hasilkan di umur 20 tuh nggak mungkin imbang. Jadi pasti ada jelek terus, ada jeleknya dan ya udah mending kalian nikmati itu karena saat kalian udah gede, udah punya anak, kalian bakal bisa belajar ke anak kalian, bisa mengajari anak kalian bahwa yang kalian alami sekarang tuh merupakan pelajaran buat anak kalian biar waktu anak kalian udah besar itu nggak terjadi pada anak kalian. Iya. Lebih ke pengalaman sih kalau lebih jadi kayak udahlah nggak usah ngeluh, tetap hidup kok, santai aja. Ya, gitu. betul. Gitu. Dan saran juga silahkan mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa cari jalan yang paling susah dan paling sakit. Ya, betul sekali. Apapun, misal A B C gitu. A itu gampang gitu. B sedang 50-50 gitu. Tapi kalau C itu kemungkinan 25%. Nah, ambillah change itu. Karena dengan kayak gitu kalian bakal ngeproses ke depan. Betul sekali. Oke. Mungkin itu ya. Ya mungkin itu aja sih kalau buat sekarang. Kayaknya udah durasi banget ini juga udah lama. Udah hampir 20 menit lebih. Semoga kalian gak bosen ya dengan mendengarkan kita berbicara. Bener banget. Karena kita emang ya gitulah omongannya, nggak jelas. Tapi intinya tetap jaga kesehatan karena pandemi sekarang masih belum selesai. Keep social distancing kayak kita juga jauhan kok. Santuy. Oke, akhir kata ya berbahagialah dengan life crisis kalian masing-masing. Oke, bye.